Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suryadi Fajri MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif. Sebelum itu perkenalkan, saya Rahmah Aulia Aresti dengan NIM 2214090001 dari jurusan Tadris IPS kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Analisis Metode Pembelajaran Berbasis Masalah dalam Mata Pelajaran IPS untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa di SMPN 1 Teluk Kuantan. Baik, yang pertama akan saya jelaskan adalah bab 1, yaitu pendahuluan. Pertama itu adalah latar belakang. Latar belakang dari proposal saya adalah analisis metode pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning atau yang lebih dikenal dengan PBL dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS di SMPN 1 Teluk Kuantan menunjukkan potensi signifikan dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. PBL ini melibatkan siswa dalam memecahkan masalah nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga mereka didorong untuk memahami, menganalisis, dan merumuskan solusi atas permasalahan tersebut. Metode ini tidak hanya meningkatkan pemahaman konten, tetapi juga melatih siswa untuk berkolaborasi, berkomunikasi, dan berpikir kritis, yang merupakan keterampilan penting dalam menghadapi tantangan di masa depan. Rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama, apa saja faktor keterbatasan peserta didik dalam memahami konsep materi IPS di SMPN 1 Teluk Kuantan? Rumusan masalah kedua, bagaimana kesulitan dalam mengelola dinamika kelompok terhadap pembelajaran IPS di SMPN 1 Teluk Kuantan? Dan rumusan masalah ketiga, apa hubungan antara waktu pelaksanaan dengan waktu pembelajaran yang terbatas di SMPN 1 Teluk Kuantan? Selanjutnya adalah tujuan penelitiannya. Tujuan pertama itu untuk mengetahui faktor apa saja yang berkaitan dengan keterbatasan peserta didik dalam memahami konsep materi IPS di SMPN 1 Teluk Kuantan. Tujuan kedua, untuk mengetahui kesulitan dalam mengelola dinamika kelompok terhadap pembelajaran IPS di SMPN 1 Teluk Kuantan. Dan tujuan ketiga, untuk mengetahui hubungan antara waktu pelaksanaan dengan waktu pembelajaran yang terbatas di SMPN 1 Teluk Kuantan. Sedangkan untuk manfaat penelitiannya itu ada 4. Manfaat penelitian itu bagi siswa, yaitu untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa dengan cara mendorong mereka untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Melalui PBL ini, siswa akan belajar untuk menganalisis masalah, mengevaluasi informasi, dan merumuskan solusi yang relevan. Bagi guru, manfaatnya yaitu memberikan wawasan bagi guru mengenai efektivitas metode PBL dalam pembelajaran IPS. Bagi sekolah, untuk memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan mutu pendidikan di SMPN 1 Teluk Kuantan. Dan bagi peneliti, itu sebagai pengembangan pengetahuan dan pengalaman dalam bidang pendidikan, khususnya dalam penerapan metode pembelajaran berbasis masalah. Selanjutnya, yang akan saya jelaskan adalah bab 2, yaitu kajian teori. Landasan teorinya, yang pertama akan saya jelaskan adalah metode pembelajaran berbasis masalah. Sebelum masuk ke metode pembelajaran berbasis masalah, kita harus mengetahui dulu pengetahuan dari metode pembelajaran. Jadi, metode pembelajaran itu adalah cara sistematis yang digunakan untuk melaksanakan proses belajar mengajar dengan tujuan mencapai hasil yang optimal. Metode pembelajaran merupakan elemen penting dalam pendidikan yang berfungsi sebagai langkah sistematis untuk mencapai tujuan belajar. Selanjutnya,
pengertian dari metode pembelajaran berbasis masalah. Metode pembelajaran berbasis masalah atau Problem Based Learning atau PBL adalah pendekatan pendidikan yang menempatkan siswa sebagai pemecah masalah aktif ke dalam konteks nyata. Kelebihan dari pembelajaran berbasis masalah itu ada 3. Yang pertama adalah untuk pengembangan keterampilan berpikir kritis. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif. Dan yang ketiga, peningkatan keterampilan sosial dan kolaboratif. Sementara, kekurangan pembelajaran berbasis masalah ada 3 juga. Yang pertama adalah kesiapan dan pelatihan guru. Yang kedua, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur. Dan yang ketiga, pengelolaan waktu yang sulit. Selanjutnya adalah berpikir kritis. Jadi, berpikir kritis itu adalah kemampuan untuk mengevaluasi, menganalisis, dan merumuskan argumen dari informasi yang diterima. Dengan kemampuan ini, seseorang dapat mengevaluasi informasi secara objektif, mengambil keputusan yang tepat, dan menyelesaikan masalah dengan cara yang sistematis. Penerapan berpikir kritis tidak hanya bermanfaat dalam konteks akademik, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, di mana individu dihadapkan pada berbagai situasi yang memerlukan analisis dan pertimbangan yang matang. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Kerangka berpikirnya itu memiliki masalah dan solusi. Untuk masalah ada 4, yaitu yang pertama rendahnya keterampilan berpikir kritis siswa. Yang kedua, siswa belum berani untuk menyampaikan, menyajikan, dan mempresentasikan hasil pemikirannya. Yang ketiga, pelaksanaan metode yang kurang maksimal. Dan masalah yang terakhir adalah kurangnya waktu yang tersedia pada bahan ajar yang banyak. Untuk solusinya adalah pembelajaran berbasis masalah, yaitu digunakan sebagai pembentukan keterampilan berpikir kritis siswa. Lalu selanjutnya adalah bab 3, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama adalah jenis penelitian. Jenis penelitian dari proposal saya yaitu adalah penelitian kualitatif. Setting tempatnya, penelitian ini dilaksanakan di SMPN 1 Teluk Kuantan, yaitu sekolah yang setingkat dengan sekolah menengah pertama yang berada di Teluk Kuantan, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Sengingi, Riau. Sumber data, yaitu subjek penelitiannya ini mencakup siswa kelas 7 atau kelas yang relevan. Dan instrumen penelitiannya ada 3, yang pertama observasi, yang kedua angket, dan yang ketiga adalah wawancara. Selanjutnya, analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses yang bertujuan untuk mengorganisir, menganalisis, dan menginterpretasikan data non-numerik seperti teks, wawancara, dan sebagainya. Dari teknik analisis data ini ada 3. Yang pertama adalah reduksi data. Analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menyederhanakan, memilih, dan memfokuskan data mentah yang diperoleh dari lapangan menjadi informasi yang relevan dan bermakna. Yang kedua, penyajian data bertujuan untuk menyusun informasi yang telah dikumpulkan sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan terorganisir mengenai fenomena yang diteliti. 3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi data yang bertujuan untuk menginterpretasikan dan merangkum temuan yang diperoleh. Keabsahan data. Dalam penelitian ini, teknik pemeriksaan keabsahan data dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan. Salah satunya adalah triangulasi, yang melibatkan penggunaan berbagai sumber data, metode pengumpulan data, atau waktu pengumpulan untuk memverifikasi informasi yang diperoleh. Presentasi seminar proposal dari saya. Apabila ada kurang dan salah kata, saya mohon maaf.
Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.